Legenda Danau Teluk Gelang. Legenda Danau. Pada zaman dahulu kala, di kawasan Marga Bengkulah, sekarang Tanjung Lubuk, ada sebuah kerajaan kecil yang dipimpin oleh seorang raja yang bernama Raja Awang dan permaisurinya bernama Putri Rajina. Suatu hari, permaisuri Putri Rajina memanggil para inang untuk memberitahukan bahwa ia menderita sakit keras yang sulit untuk disembuhkan. Saat itu, permaisuri sedang bergurau dengan putranya, Tapalanang. Namun, ternyata kondisinya semakin melemah. Para inang merasa khawatir dengan kesehatan permaisuri. Di sela-sela ketegangan itu, permaisuri menarik tangan putranya yang saat itu baru berusia 7 tahun dan berkata, "Anakku, seandainya ibu harus dipanggil oleh Sang Khalik, kamu harus tabah menghadapi dunia yang fana ini. Kamu jangan menjadi manusia cengeng. Kamu harus berani menghadapi berbagai tantangan hidup." Dari istana, terdengar suara telukup atau bunyi pertanda bahwa istana telah terjadi suatu musibah. Ternyata, sang permaisuri meninggal dunia. Berita ini menjadi heboh, sekaligus menjadi berita sedih, karena permaisuri Putri Jarena dikenal sangat ramah dan akrab dengan rakyatnya. Menjelang 40 hari kematian permaisuri, raja menerima undangan dari kerajaan Pulau Jawa. Karena diharuskan membawa permaisuri, maka penasihat kerajaan memberikan pandangan kepada raja agar cepat mempersunting wanita sebagai pengganti permaisuri yang meninggal. Karena waktu yang mendadak, maka raja harus berjalan-jalan keluar istana. Pada saat itulah, ia menemukan seorang wanita yang dianggapnya patut untuk mendampinginya memenuhi undangan para raja di tanah Jawa tersebut. Setelah raja pulang ke istana, ia menceritakan kabar tersebut kepada para penasihat. Namun, dari 7 penasihat kerajaan, ada satu yang menolak raja untuk menikahi wanita yang dimaksud. Selain ia telah mengetahui tabiat wanita itu, ia tahu bahwa wanita itu adalah seorang janda dan memiliki putra yang sebaya dengan pangeran. Sehingga ia takut akan terjadi persaingan di antara mereka. Namun, karena ia kalah suara dengan 6 penasihat lainnya, akhirnya Raja Awang harus menikahi wanita tersebut. 21 tahun berlalu. Ternyata, apa yang dikatakan salah satu penasihat itu benar. Solim, putra tiri raja, iri melihat Pangeran Tapalanang yang akan menikah. Ia memfitnah pangeran hingga akhirnya raja murka dan mengusir pangeran dari kerajaan. Pangeran pergi meninggalkan istana dan mengembara entah kemana. Hingga akhirnya ia singgah di sebuah talang yang sekarang disebut dengan Talang Pangeran. Suatu hari, ia memutuskan untuk meninggalkan talang. Ia ingin melihat kawasan lain yang dapat memberinya kehidupan yang layak. Setelah perjalanan jauh, pangeran melihat ada sebuah gubuk yang hanya disanggah 3 batang tiang penyangga. Gubuk itu dihuni oleh seorang wanita buruk rupa. Tetapi, ketika ia mencoba mendekat dan menyentuhnya, wanita itu berubah menjadi sangat cantik jelita. Ternyata, wanita tersebut juga merupakan anak dari raja kerajaan kecil wilayah Kuto Besi yang sekarang masuk wilayah Lempuwing, yang diusir dari kerajaan karena fitnah para inangnya. Putri tersebut bernama Putri Gelang. Putri dikutuk oleh penyihir dan akan kembali seperti semula ketika disentuh oleh orang yang bukan muhrim dan bersedia menikahinya. Putri pun mengucapkan terima kasih kepada pangeran dan mereka pun menikah. Sejak saat itu, mereka mengarungi bahtera kehidupan rumah tangga dan dikaruniai 2 orang anak, 1 laki-laki dan 1 perempuan. Hidup mereka sangat aman, damai, dan tentram. Kehidupan mereka diisi dengan kegiatan bercocok tanam. Hasil perkebunan Pangeran Tapalanang sangat menjanjikan, hingga diketahui oleh orang lain. Tamu tak diundang untuk merampas semua hasil kebun yang berada di bawah rumah mereka. Saat itu, pangeran dan istrinya sedang sibuk di kebun, sementara kedua anaknya tinggal di rumah. Setelah kedua anak itu melihat dan menyaksikan si perampok menggasak hasil kebun mereka, anak laki-laki itu berhasil ditangkap, sedangkan anak perempuan berlari sekencang mungkin ke dalam hutan. Anak laki-laki itu sempat meronta dan menjerit meminta pertolongan. Namun, akhirnya tragis.
Ia tewas dan jasadnya dibuang ke dalam bekas kubangan babi tidak jauh dari rumah mereka. Ketika Pangeran dan Putri Gelam kembali, alangkah terkejutnya mereka melihat rumah yang berantakan. Setelah mengetahui itu adalah ulah perampok, terjadilah pertarungan sengit. Sementara Pangeran melawan para perampok, Putri Gelam sibuk mencari putra dan putrinya. Hingga akhirnya semua perampok terkalahkan. Pangeran baru sadar akan putra dan putrinya. Dia berlarian ke sana kemari mencari putra dan putrinya. Namun, alangkah terkejutnya ia. Ia terperangah ketika menyadari bahwa putranya sudah tewas bersimbah darah. Setelah mengetahui putranya sudah tidak bernyawa, Pangeran menangis sejadi-jadinya. Tangisnya kian menjadi hingga membanjir dan menenggelamkannya. Saat itu, Putri Gelam berusaha menarik rambut suaminya untuk menyelamatkannya. Namun, Pangeran semakin terhisap dalam genangan air yang kian membesar. Sementara Putri Gelam terlempar dan tersangkut di pepohonan. Suatu keajaiban terjadi. Kubangan tersebut meluas menjadi sebuah danau. Setelah itu, muncullah sosok yang menjelma menjadi seekor ikan besar sebagai sosok jelmaan dari sang pangeran. Sementara sosok Putri Gelam yang tersangkut di pepohonan menjelma sebagai seekor burung putih berleher panjang. Tahun terus berganti. Setiap bulan purnama, terjadilah pertemuan antara seekor ikan besar dan seekor burung di tepian danau tersebut. Setiap selesai bulan purnama pula, selalu terdapat hamparan telur burung yang kemudian jadi santapan para pemancing. Dan dari sanalah nama Danau Teluk Gelam terbentuk. Teluk yang berarti telur dan Gelam adalah nama jelmaan dari Putri Gelam.